Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mariana Sutisna, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Tanjung Jaya, Kabupaten Garut. Bersama saya hari ini, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nelly Normaliani, guru SDN 3 Tanjung Jaya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya, hari ini sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan praobservasi. Semoga yang kita lakukan hari ini lancar, yang kita sudah sehat dan juga dikasih kemudahan untuk melakukan semuanya dengan baik. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan mempraktekkan kegiatan praobservasi yang nanti akan dilanjutkan dengan observasi dan akan dilanjutkan lagi pasca observasi. Nah, tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi sejauh mana persiapan yang akan Ibu siapkan untuk melakukan pembelajaran pada saat nanti observasi. Jadi seperti itu ya. Selain itu juga dengan melakukan pra-observasi ini sebagai bagian dari persiapan awal sebelum Ibu melakukan observasi agar nanti KBM juga lebih siap dan bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada semua. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti pas di Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu tujuannya melalui kegiatan mengamati video pada PowerPoint. Terus siswa dapat menganalisis makna kesatuan dalam keragaman di sekitar lingkungannya. Lalu yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik membuat karangan yang menceritakan pengamalan kerjasama sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang sesuai dan tepat. Jadi Ibu mengambil 27 pembelajaran, Ya betul, dan materinya tentang pelajaran PKN yaitu pengamalan dari sila ketiga. apa aspek yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran tersebut? Oke, yang sudah Ibu rencanakan. Dalam aspek yang saya akan laksanakan, nah pertama yaitu aspek disiplin positif, ya. Terus sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi Ibu ingin mengembangkan aspeknya secara menyeluruh Bu ya. Ya, Kedisiplinannya, disiplin positifnya, sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Bagus ya, jadi sangat lengkap dan terpilih. Apa strategi pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan agar Ibu bisa mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan tadi Bu ya? Oke, seperti biasa ya. Dalam kegiatan pembelajaran yaitu ada kegiatan awal, ya Bu. Di dalam kegiatan awal yaitu saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan melakukan apresiasi dan melakukan motivasi kepada peserta didik. Berikutnya apa nih Bu? Setelah tadi kan Ibu bilang dari kegiatan awal, lalu berikutnya apa lagi? Setelah melakukan kegiatan awal yaitu tahapannya kegiatan inti yang dimana saya melakukan stimulus kepada peserta didik berupa tayangan sebuah video, ya. Rencana Ibu mau memberikan tayangan video gitu? Iya, tayangan sebuah video yaitu tentang perubahan cuaca, terus pengamalan dari sila Pancasila yang ketiga, diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya modelnya saya menggunakan discovery learning. Nah, terus yang terakhir yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya bersama kelompoknya dan melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya kegiatan yang paling terakhir yaitu kegiatan akhir, yaitu saya menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan bersama peserta didik, lalu merefleksinya dan melakukan tindak lanjut yaitu memberikan sebuah penugasan berupa PR dan tugas yang sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Terima kasih Bu ya. Jadi Ibu kegiatannya sudah rinci, kegiatan awalnya, akhirnya, dan semuanya sudah tersusun dan tersistematis. Jadi dari yang saya simpulkan barusan, jadi Ibu akan menggunakan metode diskusi kelompok, ya, penugasan dan tanya jawab,
Lalu ibu akan menggunakan medianya tadi berupa PPT, Iya. tayangan video Iya, juga. iya, dalam sebuah PowerPoint. Lalu ibu mau akan menggunakan model discovery learning Bu, ya. Iya, discovery learning. Jadi metodenya sudah ada, media juga, modelnya juga sudah ada. Nah ini Bu untuk pertanyaan terakhir Bu ya. Apa yang ibu dapatkan dalam percakapan pra-observasi kita hari ini? Manfaatnya yaitu saya pribadi saya akan lebih menyiapkan dalam proses pembelajaran berupa menyiapkan EPP-nya harus sesuai, model pembelajarannya harus sesuai, metodenya harus sesuai, alat peragamnya yang harus sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Jadi lebih siap Bu ya. Iya, lebih siap. Alhamdulillah Bu ya, jadi bermanfaat sekali kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Nanti kita bertemu lagi di kegiatan observasinya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu observasinya bisa kita lakukan? Secepatnya di minggu sekarang. Terima kasih Bu ya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini banyak manfaatnya untuk kita berdua, umumnya untuk orang lain, ya orang. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk mengikuti sesi kegiatan pra-observasi. Semoga nanti observasinya juga lancar, sama apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk peserta didik. Ya. Sekian yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan praktek percakapan pra-observasi, dan sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya yaitu di observasi dan pasca observasi. Salam dan bahagia. Pas pagi hari, ya, di tempat habis, bahasanya seperti apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi, yaitu percakapan yang dilakukan bersama observer yang sudah saya observasi. Ibu, Nama saya Nelly Nurmauliyani dari SD 3 Tanjung Jaya. dan akan nanti diberikan kembali oleh Bapak Pelajar Praktik. Baik, perkenalkan saya Cekir Rahmansyah, pelajar praktik dari Ibu Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kita bisa kembali di pendampingan ini. Yang mana pendampingan ini adalah menindaklanjuti dari apa yang telah observasi pada kesempatan ini mungkin saya hanya melihat percakapan dan diskusi itu mengenai kompos pembelajaran yang dilihat nanti insya Allah akan memberikan kesah yang selama ibu ini ya ketika proses pembelajaran dan mungkin juga mengenai proses kolaborasi ibu ya dengan rekan-rekan yang lain berbagai praktik baik yang mereka yang di sekolah ini bisa diserap mungkin itu kata dari saya untuk selanjutnya silakan diobservasi kepada Terima kasih sekali Bapak atas kesempatan yang saya berikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Yang ada beberapa pertanyaan yang saya akan kepada Ibu mengenai kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan hari ini selesai. Iya, betul. Untuk ini sudah siap Bu? Insya Allah. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu diobservasi waktu hari Selasa? Oke, terima kasih untuk perasaannya. Yang pertama ya saya sangat antusias. Soalnya juga pertama bagi saya sehingga saya mempunyai sebuah pengalaman Bu. Dan selama dalam proses observasi alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar sehingga saya mendapatkan ilmu yang baru. Alhamdulillah jadi menambah pengalaman. Iya, betul sekali. Nah, Bu, untuk pertanyaan kedua, apa saja nih tahapan yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran pada waktu hari kemarin? Oke, dalam proses tahapan atau langkah-langkahnya dalam observasi pertama ya tahapannya saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang dimana saya menyiapkan sebaik mungkin untuk menyukseskan dalam proses observasi. Nah, dalam langkah-langkahnya pertama di sini saya menekankan dalam pembelajaran itu menekankan siswa untuk mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya, dan dalam proses pembelajarannya juga pertama adalah hal baru lagi. Pertama kan biasanya saya menggunakan metode penceramah gitu ya Bu. Nah sekarang saya menampilkan sebuah metode menggunakan alat yang lebih modern lagi seperti PowerPoint. Nah anak-anak itu sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya sudah laksanakan kemarin. Baik ya Bu, jadi ada tahapan yang berbeda Iya, dan juga betul. ada penggunaan metode-metode baru ya Bu Iya. yang dilakukan di kelas. Dan juga barusan Ibu sebutkan ada area pengembangan yang Ibu kembangkan di pembelajaran kemarin ya Bu ya. Iya. Ada pengembangan keterampilan Dan pengetahuannya. Nah, setelah praktek kemarin sejauh mana nih menurut Ibu keberhasilan dan pengembangan yang sudah Ibu rencanakan? Oke, dalam proses kemarin dalam observasi pengembangannya itu sangat signifikan ya Bu. Pertama kalau saya lagi mengajarkan kepada siswa itu kan kadang-kadang siswa anak kelas rendah itu kurang fokus ya Bu ya, suka kurang fokus, suka kalau itu mah suka asik sendiri kalau kemarin ya setelah saya menggunakan yang berbeda gitu menggunakan PowerPoint ya siswa itu sangat antusias apa ini jadi fokusnya itu lebih fokus gitu dalam saya dalam menyampaikan pembelajarannya. Jadi lebih menyenangkan Bu ya. Iya, lebih menyenangkan
bareng. Coba Bu, bisa Ibu ceritakan apa saja yang Ibu hadapi saat pembelajaran? Pasti semuanya ada kendala dan hambatannya. Yang pertama ya hambatannya siswa itu pertama kalau saya dikasih pertanyaan gitu ya, pertanyaan kepada siswa itu kadang-kadang kalau kurang jelas atau kurang saya sampaikan itu ada sebagian anak itu kurang menyerap gitu ke dirinya itu. Kalau sudah sebagian siswa itu yang kurang klik gitu kalau apa yang saya tanyakan gitu. Jadi kendalanya mungkin dalam mahasiswa yang kurang memperhatikan penjelasan Iya, betul. Jadi pada saat dikasih instruksi mereka kurang memahami gitu. Iya. Bagus ya, juga belajar pasti dimanapun apapun dan pengalaman nol dan pengalaman banyak pun pasti ada kendala dan hambatan. Tapi alhamdulillah sudah Alhamdulillah. Nah, menurut Ibu nih, mengapa sampai terjadi kendala seperti itu? Kira-kira kenapa? Mungkin pemahaman dari siswanya juga kurang ya Bu. Terus dalam proses mengikuti pembelajaran juga kurang fokus, mungkin lebih asik sendiri mungkin ya. Mungkin itu ya bisa terjadi hambatan seperti itu. Jadi itu yang mungkin yang harus diantisipasi Lagi ya. Jadi lebih harus mengajak siswa itu lebih memfokuskan. ya, jadi Ibu sudah bisa menghandle, mengatasi kendala yang Ibu hadapi pada saat itu. Nah, lalu Bu ini bagaimana nih rencana ke depannya dari belajar yang Ibu lakukan? Ibu ke depannya kira-kira Ibu mau melakukan apa lagi? Oke, rencana untuk kedepannya yang pertama saya akan mempertahankan model atau metode yang saya gunakan pada hari kemarin karena sekian persen tuh ya sangat mungkin berhasil gitu ya Bu. Mungkin untuk kedepannya akan dipertahankan dan lebih diperbaiki lagi kendala-kendalanya dan untuk lebih bagus lagi lah kedepannya dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu rencana untuk mempertahankan pelajaran kemarin. Lalu nih Bu, kira-kira akan kapan Ibu mencoba lagi program pembelajaran yang mungkin yang lebih baru lagi akan Ibu coba terapkan lagi di kelas ini? Kira-kira kapan? Ya kan kalau yang sudah bagus kan lebih cepat lebih baik ya mungkin selama saya mengajar selama proses pembelajaran saya akan secepatnya mungkin menerapkan kegiatan tersebut. Alhamdulillah Ibu, berarti Ibu sudah punya daya juang yang tinggi melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Berarti untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tadi. Terima kasih sekali Ibu. Kita sudah melakukan percakapan praobservasinya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan Ibu targetkan bisa terlaksana. Amin. Dan bisa berdampak baik pada murid kita di sekolah. Dan setelah ini nanti Bapak akan menyampaikan balik terkait percakapan observasi yang sudah kita lakukan. Silakan Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah dari presentasi yang telah sangat perubahan ya terhadap ilmu yang selama kita bisa selesaikan. Perhatikan bahwa sebelum observer atau pembelajaran hanya ceramah, tapi ketika diobservasi oleh Bu Mariana mungkin ini juga akibat dari kolaborasi yang selama ini kemarin lakukan, bisa berbagi praktik dengan yang menyampaikan sehingga metode pembelajaran sudah mulai mengarah kepada pusat anak sebagai pusat pembelajaran. Bukan lagi tersen tapi sudah mulai mengarah ke situ. Nah, dari perubahan tersebut memberikan dampak kepada saya melihat pencapaian bahwa betul sekali ketika proses pembelajaran selama ini kita rubah menjadi hal-hal yang baru dan menarik, secara tidak langsung fokus anak akan menjadi tertuju ya pada pembelajaran sehingga apa yang diharapkan anak belajar sesuai dengan ini tercapai, apalagi dengan hal-hal yang dianggap baru oleh mereka ya itu sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita, tapi ketika kita menerapkannya dalam proses pembelajaran menjadi sebuah hal yang baru bagi anak. Bagi mungkin bisa dikreasikan dengan misalnya tidak mesti dengan kreasi
jadi ya belajar justru mereka akan lebih semangat ya. Itu yang mungkin menjadi kendala karena mungkin kita ketahui bahwa kendala hal seperti ini hampir ada tiap sekolah ya, dengan keberadaan sarana dan prasarana seperti itu kan ada, karena di sekolah kan ada yang punya bingung juga untuk menerapkan proses pembelajaran yang kita harapkan, karena kan dari gurunya itu sudah mempersiapkan namun terkendala dengan sarana. Nah, dalam hal tersebut jangan dijadikan sebuah alasan yang tidak gunakanlah. Maka seperti kemarin kan di modul 3 itu ya tentang aset, kita menggunakan kelebihan aset yang ada di diri kita. Seandainya misalnya kita tidak ada apa yang bisa digunakan, bisa mungkin dengan gambar yang bervariasi ataupun dengan metode-metode lain. Alhamdulillah dari percakapan ini sangat luar biasa. Terima kasih Bu Mariana sudah bisa menularkan hal-hal yang baik kepada rekan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan bukan hanya guru ya yang bisa mengaplikasikan, tapi guru-guru di sini dan juga bisa disebarkan di luar SD Banyuwangi atau di luar Bugis ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi praktik baik. Apa yang dipelajari di guru penggerak itu sangat luar biasa sekali ya. Yang harus kita laksanakan ternyata yang selama ini sebetulnya adalah kegiatan sehari-hari kita sebetulnya, cuma mungkin dari pengenalan bahasa dan lain sebagainya ya, seperti di modul laser kita ketika sebagai praktik ternyata banyak hal yang harus dimanfaatkan dari gitu. Seperti kita juga bisa memanfaatkan aset-aset yang dimiliki ini kan karena sarana kurang bisa menggunakan yang lain ya. Itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dan tetap konsisten dalam proses pembelajaran yang merubah proses pembelajaran menjadi student centered. Mungkin itu faktor dari saya, tingkatkan dan memberikan untuk proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.